Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Adi Yudhistira, NIM 2019 Saya mahasiswa PGSD FKIP UMK. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional ya. Nah, dari sekian jumlah negara di dunia ini, kita membedakan negara-negara yang terbelakang, sedang berkembang, dan negara-negara maju. Nah, tekanan perbedaan tersebut terletak pada tingkat kemampuan dalam menguasai serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam mengolah sumber daya alam sebagai kepentingan kemakmuran penduduknya. Nah, negara-negara yang dikategorikan ke dalam negara yang terbelakang adalah negara yang kemampuan SDM-nya masih sangat rendah dalam menguasai dan memanfaatkan iptek untuk menggali sumber daya alam serta lingkungan bagi kemakmurannya. Nah, selain itu tingkat pendidikan masyarakatnya sangat rendah atau dapat dikategorikan masih dalam lingkup taraf yang masih rendah. Nah, tingkat dan kemampuan ekonominya pun juga rendah. Negara-negara yang dikategorikan negara yang sedang berkembang, kemampuan ipteknya lebih maju dari kelompok negara yang sebandingnya. Nah, kelompok negara ini telah dapat memanfaatkan iptek dalam mengolah sumber daya alam dan lingkungannya. Nah, meskipun masih berbobot tradisional, namun tingkat pendidikannya juga sudah lebih baik bila dibandingkan dengan negara-negara yang terbelakang. Nah, negara-negara yang dikategorikan negara maju yaitu negara yang telah menguasai dan memanfaatkan iptek canggih dalam kehidupannya. Nah, tingkat pendidikan masyarakat, ekonomi, dan pendapatannya pun sudah di atas rata-rata tinggi. Perbedaan antara negara terbelakang dengan negara sedang berkembang dan negara maju adalah bukan didasarkan atas tinggi rendahnya martabat kemanusiaan, melainkan didasarkan atas derajat kemampuan SDM-nya dalam menguasai serta menerapkan iptek bagi kesejahteraan manusia yang bersangkutan. Nah, perbedaan antara individu, masyarakat, bangsa, dan negara memiliki kekuasaan atau kekuatan dengan individu, masyarakat, bangsa, dan negara yang lemah yang dilandasi oleh kesadaran bahwa manusia di hadapan Tuhan itu derajatnya sama, akan menimbulkan konflik yang membahayakan perdamaian dunia. Nah, dalam menciptakan kehidupan global yang sejahtera, aman, damai, kerjasama, dan saling ketergantungan merupakan mekanisme yang sangat strategis. Nah, bagaimanapun kayaknya negara-negara itu tetap memerlukan suatu dari pihak, yaitu sebuah negara, bangsa, dan masyarakat lain. Nah, negara industri akan memerlukan bahan mentah atau bahan dasar yang diprosesnya dari negara lain. Nah, begitu pula barang-barang hasil produksinya juga memerlukan pasar di negara lain untuk menjual barang-barang hasil industrinya. Sehingga timbul saling ketergantungan antara mereka. Dalam lingkup global yang luas, saling ketergantungan tidak hanya pada bidang ekonomi saja, namun bidang kesehatan, bidang sosial, budaya, dan politik, maupun budaya kedokteran, keluarga berencana, olahraga, kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemerintahan, kedaulatan rakyat, HAM, dan seterusnya. Jadi menjadi tuntutan bagi ciptaan masyarakat yang global yang selaras, serasi, dan seimbang. Nah, kemiskinan yang dialami oleh umat manusia juga merupakan masalah global. Kontak antar umat manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media informasi, juga meningkatkan aspirasi penduduk terhadap kebutuhan hidup non-ekonomi yang antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, kesenian, rekreasi, dan macam sebagainya. Nah, bagi masyarakat miskin, untuk memenuhi aspirasi yang tarafnya tinggi, untuk memenuhi kebutuhan dasar atau basic need, yang sangat mendasar masih sangat sukar untuk dicapai. Nah, kenyataan tersebut merupakan masalah kemanusiaan yang harus mendapatkan perhatian, terutama dari mereka yang membuat dan mengambil kebijakan serta keputusan. Nah, ditinjau dari pertumbuhan dan perkembangan penduduk dalam segala kebutuhan serta aspirasinya, pergeseran nilai, norma, dan peraturan merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, peninjauan, pengembangan, dan perubahan peraturan hukum serta perundang-undangan merupakan upaya yang wajar dalam mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan tadi. Nah, dalam kenyataan hidup terutama yang dialami oleh anggota masyarakat lapisan bawah yang lemah, sangat sukar untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan HAM secara wajar. Pihak yang kuat dan berkuasa tidak jarang melakukan pelanggaran HAM terhadap mereka yang lemah, baik pada tingkat perorangan, tingkat kelompok, bangsa, maupun negara. Nah, untuk mengatasi pelanggaran atas HAM tersebut harus dimulai dari tiap individu masing-masing yang saling menghayati benar hak dan kewajiban diri sendiri, serta hak dan kewajiban orang lain.
Nah, salah satu nilai yang harus melekat pada diri kita yaitu kemandirian. Nah, dalam dinamika kerjasama dan saling ketergantungan, kemandirian ini memperkuat kedudukan kita di tengah-tengah negara dan bangsa yang lain. Nah, kemandirian merupakan kekuatan internal yang menjaga diri dari pendiktean permainan pihak lain yang bermaksud mencari keuntungan dari kelemahan kita. Nah, manusia ini selaku individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa selalu memiliki keterbatasan, meskipun termasuk dalam kelompok serba ada atau kaya. Nah, oleh karena itu, kerjasama dan saling ketergantungan ini menjadi tuntutan yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kehidupan global. Namun demikian, jati diri dan kemandirian menjadi landasan yang harus melekat pada tiap-tiap diri manusia, baik sebagai individu, keluarga, masyarakat, maupun sebagai bangsa, serta warga dunia. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan masalah-masalah global dalam kepentingan nasional. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.